Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-51 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dua buah soal asli OSNK dari matematika tingkat SD 2024 yang kalian ikuti beberapa saat yang lalu pada tanggal 21 Maret ya. Di sini sudah kami buatkan pembahasan-pembahasannya dalam bentuk PDF. Kalau misalkan kalian tertarik, nanti silahkan hubungi nomor WA Mimin yang tertera di dalam video ini ya. Insya Allah kalau misalkan sudah akan kami jual pembahasan dan juga soalnya secara keseluruhan. Oke, di sini kita mulai pembahasannya mulai dari soal yang 146. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berikut ini adalah pemenang pada lomba Chicago Marathon 2023. Jadi di sini kalian bisa lihat pemenangnya Kelvin Kiptum yang di juara pertama. Nah, pada lomba tersebut jarak yang harus ditempuh adalah 42 km. Kecepatan rata-rata Kelvin Kiptum sebagai juara satu pada lomba tersebut mendekati titik-titik meter per detik. Nah, sebenarnya ini ada opsi jawabannya. Sebenarnya kita harus menghubung-hubungkan opsi jawabannya dengan jawaban yang kita miliki. Tapi di sini Mimin kebetulan nggak punya pilihan-pilihan jawabannya. Jadi Mimin cuma punya soalnya aja. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, karena ini terkait tentang kecepatan jarak, maka untuk rumus yang ada kecepatan jarak dan waktu itu sebagai berikut. Jadi V sama dengan S per T. Dengan catatan V itu adalah kecepatan, kemudian S adalah jarak, dan juga yang T itu adalah waktu. Nah, si Kelvin Kiptum ini, kalau kalian perhatikan itu memiliki waktu. Catatan waktunya adalah yang ini 2:00:35. Nah, artinya yang ini adalah detik, kemudian yang di tengah adalah menit, sedangkan yang paling kiri itu adalah jam. Nah, ini karena dia tulisannya 2:00:35, itu artinya adalah 2 jam 35 detik ya, berdasarkan tulisannya tadi. Berarti karena 00 menitnya, jadi kita tidak usah tulis menitnya, langsung lompat ke bagian detiknya saja. Nah, di sini kan kita mau mencari dalam satuan meter per detik ya tentunya, maka waktunya ini kita harus ubah juga ke dalam satuan detik. Jadi kan kita ingat bahwa 1 jam itu adalah 3600 detik. Nah, kalau misalkan 2 jam tinggal kita kalikan 2 saja. Berarti ini ketika dikalikan 2 berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7200 detik. Nah, ini kita tuliskan kembali di sini 7200 detik kita jumlahkan dengan yang sudah ada detiknya, yaitu 35 detik, sehingga total detiknya si Kelvin Kiptum ini tempuh adalah sebanyak 7235 detik. Ini secara keseluruhan ya. Sedangkan kita juga butuh jaraknya ya, tentu jaraknya sudah disampaikan di soal, itu adalah 42 km jaraknya. Berarti kita tuliskan saja di sini untuk S-nya. Jadi ini sekali lagi adalah waktu ya, ini waktunya. Sedangkan S-nya itu adalah 42 kilo, karena kita dibutuhkan dalam satuan meter per detik, tentunya ini harus kita ubah juga ke dalam satuan meter. Nah, kalian ketahui bersama juga bahwa untuk 1 kilo itu setara dengan 1000 meter. Berarti ini kita harus kalikan dengan 1000. Berarti 42 dikalikan dengan 1000 sebagai satuannya meter, maka kita peroleh hasilnya adalah 42.000 meter dari 42 km. Sehingga di sini senilai-nilai waktu dan juga jaraknya itu sekarang sudah kita bisa peroleh, maka kita sudah siap untuk menggunakan rumus yang tadi, yaitu V sama dengan S per T. Berarti sini kita tuliskan V sama dengan S per T, jaraknya adalah 42.000 meter, kemudian kita bagi dengan 7235 detik. Nah, detik itu satuannya adalah second ya, second itu S. Nah, tapi kalau kalian nggak familiar, kita tulis detik aja lah supaya kalian paham. Nah, di sini kalau kita mau bagi ini dengan pembagian seperti ini, terlihatnya agak sulit karena kita akan mendapatkan hasilnya itu koma-koma, sedangkan ini akan membuang-buang waktu. Sedangkan yang ditanyakan di sini kan mendekati berapa meter per detik. Jadi kita tidak perlu membaginya dengan 7235 ini. Jadi kita tinggal bulatkan saja sedemikian sehingga pembaginya ini akan membagi habis bilangan yang ada di atasnya. Karena yang di atasnya itu merupakan kelipatan 7. 42.000 itu adalah kelipatan 7. Bagaimana kalau ini kita equalkan saja, kita kira-kira saja 42.000 ini kita bagi dengan 7.000, kan mendekati ya, 7.200 dengan 7.000 kurang lebih tidak begitu jauh jaraknya, dan ini jauh lebih mudah untuk dibagi. Maka di sini kita bagi saja yang seperti ini, 03-nya itu dicoret, sedangkan 03-nya ini di bawah juga dicoret. Maka tinggal tersisa 42 bagi 7. 42 bagi 7 itu adalah 6, berarti jawabannya adalah 6 meter per detik
perkiraan dari kecepatan rata-rata si Kelvin Kiptum ini kalau misalkan ditanya yang mendekati 6 meter per detik. Tapi seandainya kalau kita mau bagi yang ini, kita mau bagi seperti biasa, itu akan kita peroleh hasil kecepatannya itu 5, sekian, 5,8 sih kalau Mimin coba hitung. Nah, tetapi karena di pilihan jawaban itu kemungkinan adalah bilangan bulat saja, maka jawaban yang tepat adalah yang 6 meter per detik. Jadi kita cukup bulatkan ke bilangan sedemikian sehingga bisa membagi bagian atasnya, bagian jaraknya menjadi bilangan bulat sempurna agar bisa memperkirakan bilangannya itu tidak begitu jauh dari hasil akhirnya. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini sebelum itu Mimin rekomendasikan buku seperti biasa ya. Silahkan miliki bukunya, hubungi Mimin. Di sini kalian bisa membeli buku yang versi cetak dan juga versi e-booknya. Untuk versi cetak karena waktunya masih lama, tenang saja bakal sampai di rumah kalian sebelum waktu ujian OSK-nya dan bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi OSK tahun ini ya. Hubungi Mimin di nomor 087860622162 dalam bentuk WA ataupun chat pribadi, terserah lah dalam apa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini nomor 147, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Andi mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima ataupun bukan kelipatan 5 dimulai dari yang besar ke kecil. Jika urutan ke-10 bilangan yang dituliskan oleh Andi adalah 102, maka urutan ke-21 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena ditanyakan di sini kan urutan ke-21 dan si Andi ini yang dijelaskan di sini kan dia mau mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima. Sekali lagi catatannya, bilangan bulat yang bukan prima dan juga bukan merupakan kelipatan 5, dimulai dari yang besar ke yang kecil. Sehingga di sini kan diketahui untuk urutan ke-10 bisa kita tuliskan sebagai U10 atau suku ke-10, itu nilainya adalah 102. Nah, ini kan adalah urutan yang ke-10. Nah, kita mau jabarkan. Ini kan berarti kalau mau bilangan-bilangan selanjutnya itu menurun ya, dikurang-kurang 1 terus, jadi berurutan katanya tadi. Nah, kita mau cek bilangan urutan yang ke suku ke-21 dari yang dituliskan Andi ini sebenarnya yang mana. Nah, di sini kita lanjut dari angka yang di bawahnya yaitu 101. Nah, ternyata dari 101 ini apakah dia merupakan bilangan prima atau merupakan kelipatan 5. Nah, ternyata untuk kelipatan 5 itu tidak memenuhi, tetapi untuk bilangan prima ini adalah bilangan prima. Jadi ini bukan merupakan yang si Andi ini inginkan, maka dicoret saja. Lanjut, di bilangan 100. Bilangan 100 ini adalah kelipatan 5. Maka di sini kita coret juga karena bukan ini kelanjutan yang diinginkan oleh Andi. Nah, selanjutnya di bilangan 99. Nah, ternyata 99 ini bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu tidak memenuhi, dan sedangkan untuk kelipatan 5 juga tidak memenuhi, maka ini merupakan bilangan yang ke-11 karena dia bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5. Nah, lanjut di bilangan selanjutnya adalah 98. Apakah ini bilangan prima? Tentu bukan. Jadi bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5, maka ini adalah suku yang ke-12. Lanjut, di bilangan selanjutnya adalah 97. Nah, ternyata 97 ini adalah bilangan prima. Karena ini merupakan bilangan prima, maka ini bukanlah kelanjutan dari suku ke-13-nya, maka ini dicoret. Lanjut, di 96. 96 ini jelas bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5, maka ini memenuhi. Maka ini adalah suku ke-13-nya. Lanjut, di sini 95. 95 merupakan kelipatan 5, berarti dia tidak memenuhi. Lanjut, 94 ini bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5, berarti ini adalah suku yang ke-14. Lanjut ke 93. 93 bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5, maka ini adalah suku yang ke-15. Lanjut, untuk 92 ini jelas bukan bilangan prima dan juga jelas bukan kelipatan 5, maka ini adalah suku ke-16. Lanjut di 91. 91 ini ternyata bukan bilangan prima karena dia merupakan kelipatan 7 dan juga bukan kelipatan 5, maka ini merupakan kelanjutannya yaitu suku ke-17. Lanjut di 90, dia kelipatan 5 nih. Karena dia kelipatan 5, maka ini tidak memenuhi sebagai suku selanjutnya. Lanjut di 89. 89 itu ternyata merupakan bilangan prima. Nah, karena dia bilangan prima, maka ini bukan merupakan suku ke-18. Lanjut di 88. Nah, ini jelas bukan kelipatan 5, bukan juga bilangan prima, maka ini adalah kelanjutannya suku ke-18. Kita lanjut di 87. 87 ternyata ini bukan merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena ini merupakan kelipatan 3. Nah, berarti di sini bukan kelipatan 5 dan juga bukan bilangan prima, maka ini adalah suku ke-19-nya.
Lanjut, untuk bilangan selanjutnya kan 86. 86 bukan kelipatan 5, bukan juga bilangan prima, maka ini adalah suku ke-20. Dan kita lanjut, 85 ini jelas bukan ya, karena dia kelipatan 5 jadi tidak termasuk. Kita lanjut, dia 84. 84 ternyata ini merupakan bilangan genap. Bilangan genap bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5, maka ini adalah suku ke-21 yang ditanyakan di soal ini. Sehingga jawaban dari soal ini suku ke-21 nya itu adalah 84. Opsi yang benar adalah opsi yang C. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Jadi untuk soal seperti ini kalian tinggal jabarkan satu per satu saja. Kemudian kalian analisa apakah ini merupakan bilangan prima atau bukan, apakah ini merupakan bilangan kelipatan 5 atau bukan. Jadi kalau bisa untuk dari angka 1 sampai 100 hafalkan apa saja bilangan prima, karena akan dibutuhkan seperti soal yang kali ini ya. Oke, kalau misalkan ada yang belum kalian pahami jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang pembahasan soal tadi, di sini Mimin sudah siapkan sebuah soal yang bisa kalian kerjakan sendiri. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti pelatihan dari kami, silahkan daftarkan sekarang karena kuotanya terbatas. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.